Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ruyan Chen tidak tahu mengapa To Ba Meng menyerang dirinya, mengapa To Ba Meng membantu Tan Yun dan menghabisi murid Istana Jiwa Ilahi. Di sisi lain, kera iblis menghancurkan kepala kucing guntur, lalu kera iblis menghabisi jiwa kucing guntur. Guys, Mimin ingetin sekali lagi ya, monster tingkat keempat ke atas jika mereka mati, jiwa mereka bisa mencari tubuh yang baru. Jadi sebelum itu terjadi, kera iblis menghabisi jiwa kucing guntur. Oke, kita lanjut. Dengan raungan kemarahan, kera iblis memegang tongkat hitamnya dan melompat puluhan ribu kaki ke arah langit. Tongkat hitamnya menghantam 5 murid Istana Jiwa Ilahi. Seorang murid perempuan Istana Jiwa Ilahi berkata, "Senior To Ba, tolong biarkan aku pergi." Ekspresi To Ba Meng sangat dingin, bahkan lebih dingin dari Tan Yun saat ini. Tentu saja, alasan mengapa dia begitu dingin karena terkait dengan identitasnya. To Ba Meng menginjak pedang terbang dan mencekik leher murid perempuan itu. Lalu dia berkata, "Jangan salahkan aku karena melakukan hal ini. Salahkan saja dirimu sendiri." To Ba Meng mematahkan leher wanita itu dan melemparkan mayatnya dari langit. Pada saat ini, di lembah, Sui Xian yang sedang menginjak Ruyan Chen dengan kakinya. Dia melihat To Ba Meng yang sedang menghabisi para murid Istana Jiwa Ilahi. Mata Sui Xian menunjukkan ekspresi keheranan. Setelah beberapa saat kemudian, Tan Yun, Song Xiao, Mu Mengyi, Nanggong Ruksui, Su Roulin, Lu Fan dan Huang Fuyu, mereka muncul di samping Sui Xian. Tan Yun menghantam Ruyan Chen dengan telapak tangannya. Itu membuat Ruyan Chen pingsan. Kera iblis muncul di samping Tan Yun. Dia tersenyum dan terlihat giginya. Pada saat ini, hanya To Ba Meng yang masih melayang di udara menggunakan pedang terbang. Dia menatap Tan Yun, tubuhnya bergetar hebat, dan pipinya dipenuhi air mata. Tan Yun memandang To Ba Meng sambil menangis. Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian, mereka menebak bahwa sebelum To Ba Meng bereinkarnasi, dia pasti memiliki hubungan dekat dengan Tan Yun. Sementara Huang Fuyu, Nanggong Ruksui, Su Roulin dan Lu Fan, mereka masih kebingungan. Tan Yun menatap ke arah Huang Fuyu, Nanggong Ruksui, Su Roulin dan Lu Fan. Lalu dia berkata, "Aku memiliki sesuatu yang akan dibicarakan dengan To Ba Meng. Kalian pergilah dulu." Mereka berempat mengangguk dan pergi menjauh dari Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, penghalang kedap suara muncul menyelimuti Tan Yun, Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian. Ketiga wanita itu diam-diam menatap To Ba Meng yang sedang meneteskan air mata. Tan Yun memandang To Ba Meng, lalu dia berkata sambil gemetar, "Karena kamu tahu formasi 64 perangkap iblis, maka kamu pasti salah satu bawahanku. Siapa kamu?" To Ba Meng melesat dan muncul di depan Tan Yun. Dia berlutut di tanah, lalu dia berkata sambil menangis, "Bawahan dari klan surgawi dan bernama Ying Ying." Mendengarkan hal itu, tubuh Tan Yun bergetar hebat. Matanya dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Lalu dia berkata, "Kamu Ying Ying, ternyata kamu belum mati." To Ba Meng berkata, "Tuan, Ying Ying selamat dari malapetaka saat itu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kekuatan. Tetapi, ketika bawahan ini kembali ke alam Dewa Hongmeng 100 tahun yang lalu, bawahan mengetahui bahwa kamu telah lama dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi di benua hukuman surgawi. Bawahan juga mengetahui bahwa alam Dewa Hongmeng telah dikuasai oleh Xingtian Supreme dan Xiyuan Supreme. Kemudian, bawahan ini juga mengetahui bahwa Dewa Man Huang, Dewa Hong Huang,
Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, dan Dewa 9 Surga telah mati. Bawahan ini tidak tahu apa yang terjadi pada reinkarnasimu. Jadi bawahan ini memutuskan ingin menemukanmu di alam bawah. Sebelum itu, bawahan ini memasuki alam Dewa Xingtian. Setelah menghabisi jutaan dewa yang ada di alam Dewa Xingtian, bawahan ini dihabisi oleh Xingtian Supreme. Namun Xingtian Supreme tidak mengetahui bahwa aku telah melepaskan seutas jiwaku dan datang ke benua hukuman surgawi untuk dilahirkan kembali. Ketika bawahan ini berusia 3 tahun setelah reinkarnasi, bawahan ini mengetahui bahwa telah terjadi perang para dewa di pegunungan hukuman surgawi sebanyak 3 kali. Bawahan ini curiga bahwa masalah itu terkait dengan reinkarnasi dari Tuhan. Jadi saat bawahan berusia 12 tahun, bawahan ini memasuki sekte abadi. Tobameng menangis dengan gembira. Lalu dia berkata lagi, bawahan ini berpikir, jika Tuhan telah bereinkarnasi dan tahu tentang pertempuran para dewa, Tuhan pasti akan mencari tahu tentang hal itu. Bawahan ini berspekulasi bahwa Tuhan pasti akan menjadi murid Istana Jiwa Ilahi, Sekte Abadi atau Sekte Suci Huangfu. Mendengarkan hal itu, Tanyun membungkuk untuk membangunkan Tobameng. Dia dengan erat memegang bahu Tobameng. Lalu dia berkata, aku pikir kamu telah mati dalam pertempuran di luar alam Dewa Hongmeng. Aku tidak berpikir bahwa kamu masih hidup. Sekarang, dari 12 dewa besar bawahanku, hanya kamu yang tersisa. Tobameng berkata, Tuan, bawahan ini tidak akan berpisah denganmu lagi. Mulai sekarang, bawahan ini akan membantu Tuan untuk membalaskan Dewa Naga Iblis, Dewa Naga Emas, dan dewa-dewa lainnya. Tanyun mengangguk. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air mata Tobameng. Lalu dia tersenyum dan berkata, jangan menyebut hal-hal yang menyedihkan. Aku akan memberitahumu beberapa kabar bahagia. Ying, saudarimu Yusu masih ada sisa gumpalan jiwa yang disegel di prasasti dewa. Ketika kita kembali ke alam dewa di masa depan, kita akan membangkitkan Yusu kembali. Tobameng sangat senang dan berkata, Tuan, itu kabar yang sangat bagus. Tanyun berkata, Ying, ada 3 kabar bahagia lagi. Tanyun menarik Tobameng. Dia melihat ke belakang dan menunjuk ke Rai Iblis. Lalu dia berkata, pertama, dia mendapatkan warisan Dewa Naga Iblis dan menjadi muridnya. Dia memiliki semua ingatan tentang Dewa Naga Iblis. Pada saat ini, Kera Iblis yang memiliki ingatan Dewa Naga Iblis, dia tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi seukuran orang. Dia membuka tangannya ke arah Tobameng dan berkata, aku ingin memeluk dirimu sebagai perwakilan guruku. Tobameng bergegas ke pelukan Kera Iblis. Dalam hati Tobameng seolah-olah dia dipegang oleh Dewa Naga Iblis. Karena Dewa Naga Iblis dan Tobameng sering berpelukan saat bertemu satu sama lain. Kera Iblis berkata, mulai sekarang, aku dan kamu akan membantu Tuhan. Tobameng berkata, di masa depan, kita akan menghabisi semua musuh. Pada saat ini, Tanyun membuka kantong binatang dan memperlihatkan singa naga emas yang masih berkultivasi. Lalu dia berkata, Ying, kabar bahagia kedua adalah singa ini mendapatkan warisan dan menjadi murid Dewa Naga Emas. Lalu dia diberi nama Singa Naga Emas. Dia juga memiliki ingatan dari Dewa Naga Emas. Setelah dia selesai berkultivasi, aku akan memperkenalkannya kepadamu. Tobameng mengangguk sambil menangis. Tanyun menarik napas dalam-dalam, menatap kembali ke arah Mumengyi, Song Xiao dan Sui Xian. Lalu dia berkata, Ying, kabar bahagia ketiga adalah Mengyi dan Xiao adalah calon istriku, dan Xian adalah adik iparku. Mendengarkan kata-kata Tanyun, Tobameng melangkah maju di depan Mumengyi dan Song Xiao. Lalu dia berlutut dan berkata,
Bawahan ini memberi hormat pada kedua nyonya. Bawahan ini meminta maaf karena telah menyinggung sebelumnya. Mu Mengyi dan Song Xiao, mereka buru-buru membantu To Bameng berdiri. Setelah itu, To Bameng menoleh ke arah Sui Xian dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Aku telah banyak menyinggungmu sebelumnya." Sui Xian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dia masih membayangkan bagaimana To Bameng menghabisi para murid Istana Jiwa Ilahi dengan dingin. Sui Xian berkata, "Kakak Toba, mengapa kamu begitu dingin saat menghabisi musuh?" Pada saat ini, Mu Mengyi dan Song Xiao, mereka juga mengingat kembali proses To Bameng menghabisi para musuh. Mereka berdua juga merasa bahwa To Bameng begitu dingin. To Bameng tidak bisa berkata apa-apa, dan ketika dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, Tan Yun langsung berkata, "Aku akan menjawabnya." Tan Yun menatap kembali ke arah Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian. Lalu dia berkata, "To Bameng dulunya adalah pemimpin klan surgawi. Dia merupakan yang terkuat dalam strategi dan kekuatan di antara 12 dewa besar di bawah komandoku. Dia membuat prestasi besar untukku di masa lalu, dan aku akan merasa sangat lega bersamanya." Mu Mengyi memandang To Bameng dengan kaget. Lalu dia berkata, "Kamu dulu lebih kuat dari Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis." To Bameng membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih atas pujian nyonya." Pada saat ini, Sui Xian dengan rasa ingin tahu bertanya, "Kakak ipar, klan surgawi itu merupakan ras apa?" Dan guys, di episode kali ini banyak informasi kan? Buat kalian yang bingung loh kok ada alam Dewa Xingtian dan alam Dewa Hongmeng. Jadi setiap Supreme itu memiliki alam dewanya sendiri. Ibarat divisi berjasa memiliki alam rahasianya sendiri, dan divisi pil memiliki alam rahasianya sendiri. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.